Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala as-siyam wal qiyam ibadatan wa qurbah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa imamina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. قال الله تعالى في القرآن العظيم بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أما بعد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما يا عليم. Al-hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan segala rahmatnya, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, dengan segala nikmatnya. Alhamdulillah, di pagi hari ini, pagi yang penuh berkah, Allah Subhanahu wa taala limpah curahkan keberkahan untuk kita semua, sehingga dengan kita mengawali hari ini dengan keberkahan, kita berharap Allah Subhanahu wa taala berkahi sepanjang hari kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita awali keberkahan itu dengan kita bangun untuk makan sahur, karena hal inilah yang membedakan puasanya kaum muslimin dengan puasa orang-orang Bani Israel. Karena orang-orang Bani Israel mah puasanya gak pakai sahur. Dan sepertinya kita pun kalau boleh pilih untuk sahur dan tidak, sepertinya pilih apa? Pilih sahur apa tidak usah sahur? Masya Allah, sepertinya banyak yang memilih tidak sahur karena lagi enak-enaknya tidur, betul enggak? Ya, karena lagi enak-enaknya tidur, dan ternyata yang membuat kita kuat puasa bukan sahur, tapi Allah yang telah memberikan kita kekuatan. Sahur hanya sebagai asbab, karena ternyata sering juga terjadi kepada kita kesiangan, tidak sempat sahur, ternyata puasanya kuat selesai sampai maghrib, betul tidak? Maka dari ini, yuk kita perbaharui niat kita yang boleh jadi sebelumnya salah dalam makan sahur ini. Rata-rata niat kita ketika akan sahur diniatkan untuk supaya kuat puasanya. Sayang sekali itu. Sayang sekali kalau kita makan sahur diniatkan hanya sekedar untuk kuat puasa. Karena kalaupun tidak sahur sebetulnya boleh jadi kuat-kuat saja puasanya. Ya, dan kita pun pengalaman hal itu. Maka niatkan
Pertama, sahur itu untuk meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus betul-betul pertama dicatat. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tasaharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah kalian, karena di dalam makan sahur itu berkah. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan keberkahan dalam sahur, sehingga sahurnya pun cukup dengan sebutir kurma atau sampai maksimal 3 butir kurma. Setelah itu segelas air cukup. Karena kita niatnya sahur itu supaya kuat puasa, jadi kalau nggak nemu nasi, ada anggapan kalau nggak makan nasi nggak akan kuat puasa. Sampai akhirnya antara buka dengan sahur hampir-hampir tidak ada bedanya. Gitu kan? Sampai tetap harus pakai nasi. Kalau di kita maka harus pakai nasi. Ya, yang membuat orang-orang Arab aneh. Ya, membuat orang-orang Arab aneh. Saya bilang ke teman saya, di Indonesia makan nasi itu batal puasa. Karena di Arab makan nasi nggak batal puasa, Bang. Ya, nggak batal puasa. Man akala nasiyan wa huwa shaimun, kata Rasulullah SAW. Siapa yang makan nasi dalam keadaan dia berpuasa, ya, fal yukammil shaimu atau fal yatimmu shaimuhu, maka sempurnakan aja puasa itu, nggak batal. Ya, bahkan itu disebut hidangan dari surga. Nah, cuman ternyata usut punya usut, nasi di Arab itu ya maknanya lupa. Man akala nasiyan, siapa yang makan dalam keadaan lupa, ya maka sempurnakan saja puasanya, nggak batal gitu. Nah, kalau di Indonesia nasi itu di Arab mana sih itu lupa gitu. Nah, sebetulnya kalau bahasa Arabnya nasian, di Indonesia juga berlaku. Makanya 1 piring, 2 piring lupa itu tidak batal puasa. Ya kan gitu. Cuman kebangetan, masa lupa sampai sebegitunya gitu kan. Nah, al-hadirin al-hadirat rahimani wa rahimakumullah. Jadi memang karena kebiasaan di kita, Masya Allah, kalau nggak nemu nasi itu ada apa namanya istilahnya psikologi kekhawatiran kalau puasanya tidak kuat. Akhirnya tetap harus pakai nasi. Kemudian kalau hanya sekedar nasi saja tidak lengkap, akhirnya dipaksakan lauk-lauknya. Makanya Masya Allah, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kita makan ngebangunin sahur aja sampai dari jam berapa? Dari jam berapa di sini ngebangunin sahur? Dari jam 3 ya ibu-ibu ya, Masya Allah. Bahkan ada yang ngingetin dari jam 2, khawatir kebablasan. Jam 3 sudah bangun, padahal subuhnya jam berapa? Ya kan 4:30 lebih loh. Ya kan? Masya Allah, ini jam 3 sudah bangun, luar biasa. Ini Masya Allah, ibu-ibu itu luar biasa. Kenapa? Harus menyiapkan segala macam. Ya kan?
Sisa-sisa buka tadi, sisa-sisa perjuangan dibuka itu dihangatkan kembali kan begitu. Tambah lagi kalau belum ada kan gitu. Masya Allah. Sampai akhirnya yang bangun jam 4 itu sudah merasa betul-betul kesiangan gitu. Padahal Rasulullah SAW menganjurkan sahur itu diakhirkan. Pertanyaannya, jam berapa Rasulullah SAW makan sahur? Ayo, jam berapa? Tidak ada yang tahu jam berapa karena zaman Rasulullah SAW belum ada jam. Lalu, baru boleh ditebak berapa lama sebelum subuh Rasulullah SAW melaksanakan makan sahur. Para sahabat radhiyallahu anhum menyampaikan bahwa Rasulullah SAW makan sahur itu antara adzan pertama dan adzan kedua subuh. Nah, Rasulullah SAW memiliki dua muadzin. Yang pertama Bilal bin Rabah, masyhur ini. Yang kedua Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ke Madinah, ke Masjid Nabawi, di ujung sebelah kanan Masjid Nabawi itu ada menara yang ujungnya hijau lancip. Ya. Kayak apa namanya? Menara bukan kubah. Mohon maaf, menara, kemudian ujungnya hijau. Ada dulu di zaman Rasulullah SAW itu posisinya di luar masjid, dan dari dulu pun disitulah menara tempat Bilal bin Rabah atau Abdullah bin Ummi Maktum melaksanakan adzan. Nah, jadi antara adzan pertama dengan adzan kedua itu kadang-kadang Abdullah bin Ummi Maktum melaksanakan adzan pertama, kadang-kadang Bilal bin Rabah yang melaksanakan adzan pertama. Mereka gantian. Jadi kalau Bilal bin Rabah melaksanakan adzan pertama, maka Abdullah bin Ummi Maktum yang adzan kedua. Pun begitu juga sebaliknya. Nah, kadang-kadang mereka itu berpapasan. Yang satu baru turun dari menara, yang satu mau naik. Nah, lalu berapa menit ini antara adzan pertama sampai adzan kedua? Lagi-lagi belum ada jam. Lalu ukurannya segimana? Para sahabat menyampaikan antara adzan pertama sampai adzan kedua itu qadra khamsina ayat, setara dengan membaca 50 ayat. Ini harus dijabarkan 50 ayat ini. Harus dijabarkan 50 ayat ini. Karena apa? Karena 50 ayat ini adalah ayat yang tidak panjang, ayat yang tidak pendek. Ya, ayat yang sedang plus dibacanya sama yang lancar. Karena kalau dibaca sama yang masih belajar baca, ini gak cukup waktu 1 jam, 2 jam, begitu. Jadi harus dicatat pula 50 ayat itu bukan ayat yang panjang-panjang, bukan ayat yang pendek-pendek, dan dibaca sama yang lancar bacanya. Kira-kira berapa lama? Kira-kira berapa lama? Nah, ini kira-kira 20 menit sampai setengah jam. Nah, dan Rasulullah SAW menganjurkan untuk mengakhirkan
Mohon maaf sekali. Di Indonesia ini berlaku di banyak masjid dan bahkan mayoritas ada satu konsep yang namanya konsep imsak. Yang ini itu, mohon maaf, konsep imsak ini saya belum menemukan konsep syariatnya. Makanya dalam penerapannya sendiri ini beda-beda. Ada yang pakai serine, ada yang pakai lisan, imsak, kan gitu. Ada lagi saya lihat kemarin pakai serine manual, serine mulut. Ya, saya kira serine, ternyata bapak-bapak lagi meraung. Gitu. Mohon maaf. Nah, dan imsak ini diukurkan 10 menit sebelum subuh. Ini ukurannya, jam berapapun subuhnya, maka ditarik 10 menit. Nah, makna imsak itu apa? Menahan diri kan? Makna puasa itu sendiri adalah al-imsak. Itu artinya, mohon maaf, mulai puasa dari imsak itu kan? Padahal mulai puasa itu dari mana? Dari subuh. Mohon maaf, banyak kaum muslimin yang beranggapan kalau sudah ada teriak serine atau teriak imsak dari masjid, itu tuh sudah tidak boleh ngapa-ngapain lagi. Nah ini, kan mohon maaf, kalau punya anggapan seperti ini mohon maaf saya harus luruskan. Kalau punya anggapan seperti ini ada 10 menit sebelum subuh yang padahal justru disitulah letak keberkahan makan sahur yang justru diputus dengan imsak. Jadi, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, imsak itu sejatinya mengingatkan kepada kita semua 10 menit lagi akan berkumandang adzan subuh yang kita harus persiapan supaya ketika adzan subuh berkumandang itu mulut sudah betul-betul bersih, selesai makannya. Yang masih punya sisa di piring jangan sampai dibiarkan begitu saja. Aduh, sudah imsak sampai nggak berani nerusin. Nah ini nih, mohon maaf, banyak pemahaman yang keliru di masyarakat ini terkait imsak ini. Ya, jadi kalau misalkan di piring masih tersisa, kalau dibiarkan mubadir begitu saja, jadi dosa. Langsung teruskan saja sampai selesai, percepat supaya bisa segera minum. Ya, nah, maka masih boleh itu dari imsak itu supaya kita percepat. Ini kadang-kadang mohon maaf, apalagi di kampung saya, Masya Allah sampai adzan subuh jam 4:30, jam 4 itu sudah pada standby, nunggu imsak dan bangunnya makan sahurnya dari jam 3. Padahal keberkahannya itu di waktu-waktu mepet ke subuh. Nah itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini konsep syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, lalu mengapa Rasulullah SAW cukup dikasih cuma 20 menit atau bahkan 15 menit? Tadi Rasul itu sahurnya nggak banyak, cuma makan kurma dan air putih. So, Bapak Ibu cobain, enak loh, seger ke badan itu kalau pas sahur nggak segala dimasukin itu. Tapi kalau segala dimasukin pas sahur, terutama ada kita kalau nggak karbohidrat, aduh,
belum makan gitu. Makanya Masya Allah pagi-pagi saja udah pada melenoy, lemes. Puasa aja jadi apa namanya dikambing hitamkan, ya kan? Kenapa lemes kayak gitu? Puasa kayak yang lain nggak puasa gitu. Padahal yang lain pun sama puasa. Ya. Tolong jangan salahkan puasa ya. Dan kita tuh seragam puasa gitu. Nah ini nih, yuk kita mulai belajar merubah pola makan sahur kita untuk kesehatan badan. Makanya Masya Allah Rasulullah SAW itu orang yang paling sehat sampai selama hidupnya saja beliau hanya 3 kali sakit dan itu pun faktor eksternal. Faktor dari luar sakit Rasulullah SAW bukan faktor internal. Yang pertama Rasulullah karena diracun sakitnya. Yang kedua karena disihir. Yang ketiga pada saat beliau menjelang wafat dan ternyata menjelang wafat pun itu karena masih ada sisa-sisa racun efek diracun di tahun ke-6 atau ke-7 Hijriah. Masya Allah. Nah itu sehat luar biasa. Dan Rasulullah maka ribet. Ketika tidak puasa saja beliau pagi-pagi setelah sholat subuh Rasulullah SAW langsung bercengkrama dengan para sahabat, mengawali hari dengan bahagia. Kemudian setelah syuruk beliau sholat syuruk, kemudian beliau akan mendatangi rumah-rumah istrinya. Kemudian yang terakhir didatangi itu adalah rumah istri yang mendapatkan giliran di hari waktu itu. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, hal indakum syai', ada sesuatu nggak yang bisa dimakan? Ada sesuatu nggak yang bisa dipakai sarapan? Kalau kita di bapak-bapak kira-kira pulang dari masjid yang ditanya apa? Langsung ke merek kan? Langsung ke merek. Kopi ada kopi. Bapak-bapak ada gitu. Rasulullah bertanya, hal indakum syai', ada sesuatu enggak? Apa aja? Gitu loh. Apa aja enggak ribet. Nah, kan kita Masya Allah harus buburnya pun harus bubur ayam yang mana, gak mau kalau yang ini. Nah, gitu. Kadang-kadang ribetnya begitu, Masya Allah. Ya. Nah, kemudian ketika istrinya mengatakan tidak ada ya Rasulullah, ya, maka Rasulullah langsung menjawab, ya sudah, kalau begitu saya akan puasa saja. Karena dari sebelum subuh saya belum mengkonsumsi apapun. Nah, maka dari sini akhirnya lahir syariat bahwa niat puasa sunnah itu boleh dilakukan di pagi hari. Gitu. Dari sini, dari kisah ini. Karena apa? Rasulullah SAW kalau mau sarapan itu lebih seringnya tidak menemukan untuk sarapan. Akhirnya beliau puasa. Maka hukum fikih memutuskan untuk puasa sunnah, hanya puasa sunnah. Kalau puasa wajib tidak boleh. Imam Asy-Syafi'i, madhab Imam Asy-Syafi'i, wajib niatnya di malam hari, bahkan disunnahkan untuk talaful. Makanya di beberapa masjid di Bandung dan sekitarnya kan sampai langsung setelah sholat tarawih itu langsung dipandu niat nawaitu sauma qudin. Bahkan di kampung saya mah kalau enggak nawaitu sauma qudin teh
Kemudian besoknya puasa, lupa dan nawaitu sauman ghadin, dihitung nggak puasa gitu. Gitu saking harus nawaitu sauman ghadin, bari nggak paham apa artinya. Makanya banyak yang membahasakan justru yang makan siang hari itu ngagodin katanya. Sama kan di Bandung juga bahasanya ngagodin. Padahal godin itu artinya apa? Godin itu besok artinya. Nawaitu saya berniat sauma untuk puasa. Godin esok hari. Kok jadi yang batal puasa gitu, jadi ngagodin. Saya juga nggak paham ini awalnya dari mana gitu. Nah ini saking apa? Kita itu Islamnya hanya ngekor saja, hanya ngikut-ngikut tanpa betul-betul paham apa yang dilafalkan. Gitu. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita semua meraup keberkahan pagi hari ini dengan kita makan sahur dengan sebaik-baiknya sahur tentunya, dengan Allah berikan kepada kita semua harta yang halal, halalan thayyibah, mudah-mudahan menjadi asbab kuatnya puasa kita, gitu ya. Kemudian Allah berikan kesempatan kepada kita semua untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala, mengkaji Al-Qur'an dengan harapan lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala mencurahkan keberkahan kepada kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man 'indah. Silakan diulang ibu-ibu. Pendek kok hadisnya. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak ada kumpulan suatu kaum di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita tidak mengenal rumah Allah di muka bumi ini kecuali masjid. Sehingga mohon maaf, tidak ada tempat yang lebih mulia di muka bumi ini yang ditunjukkan langsung oleh syariat, yang ditunjukkan langsung oleh Rasulullah SAW dan Al-Quran sebagai panduan kita, tempat yang mulia kecuali masjid. Ya, bahkan rumah pun akan berubah suasananya menjadi kuburan kalau tidak dibacakan Al-Quran. Kan begitu, artinya apa? Rumah belum tentu bisa mendapatkan kemuliaan, tapi kalau masjid sudah pasti. Nah, maka dari sini tentunya ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita untuk memakmurkan masjid, ini merupakan bagian dari pasukan tentara Allah Subhanahu wa taala yang memakmurkan rumahnya. Maka tidak ada satu kumpulan di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang tentunya lagi-lagi rumah Allah Subhanahu wa taala itu adalah masjid, yang di sana dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kemudian dipelajarinya antara satu dengan yang lainnya,
illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan turunkan as-sakinah. Apa as-sakinah itu? Ketenangan. Makanya Masya Allah Bapak Ibu, apalagi kajian ba'da subuh yang sebelumnya habis sahur, kan Masya Allah tenang, khusyuk, nunduk, kan gitu. Ya, ini tenang. Ya, tapi yang dimaksud ketenangan di sini, Allah akan memberikan ketenangan seberat apapun ujian yang dihadapinya. Allah akan memberikan ketenangan sebesar apapun cobaan yang dihadapinya. Makanya Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, kalau sudah masuk masjid, duduk, itu segala lupa, betul ya? Lupa sama cicilan, lupa sama hutang, ya kan? Masya Allah. Lupa sama piring kotor bekas sahur tadi kan ibu-ibu ya. Tahu-tahu pas pulang, aduh ternyata berantakan. Kan gitu. Kalau lagi di masjid mah, Masya Allah, saking tenangnya lupa itu semua. Kemudian waghashiyat alaihim rahmah, dan Allah Subhanahu wa taala akan limpahkan rahmat. Kira-kira kalau limpahkan ini sedikit apa banyak? Pasti banyak. Kalau yang namanya melimpahkan itu bukan perkara yang sedikit, pasti yang banyak. Wa haffathumul malaikah, dan akan dilindungi oleh para malaikat. Wa dzakarallahu fi man indah, dan Allah akan menyebut-nyebut namanya di antara para malaikat. Masya Allah, ini satu keistimewaan yang sangat luar biasa. Dengan kita modal duduk di majelis ilmu, Masya Allah, nama-namanya gitu disebutkan oleh Allah di hadapan para malaikat, sehingga malaikat itu akan nyari-nyari nama tersebut itu untuk didoakan, dimohonkan ampun. Dan mudah-mudahan itu kita semua. Dan Masya Allah Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh jalan untuk menuju ilmunya Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Ya, ini menempuh jalan menuju ilmu Allah Subhanahu wa taala. Menempuh jalan di sini ada yang disebut dengan makna hakiki, ada yang disebut dengan makna majazi. Makna hakikinya adalah dengan kita jalan kaki, dengan pakai motor, pakai mobil, itu menempuh jalan. Ya, dengan duduknya di majelis ilmu itu menempuh jalan. Nah, adapun makna majazi dari menempuh jalan itu adalah dengan apa? Dengan mendengarkan, dengan mencatatnya, itu menempuh jalan menuju ilmu. Maka sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Nah, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pahami hadis ini dengan dua cara. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengapresiasi siapapun yang berusaha, yang berikhtiar untuk mencari ilmu. Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Masya Allah. Ikhtiarnya saja Allah apresiasi. Jadi Allah tidak mengapresiasi dari ilmunya. Kenapa? Karena ilmu itu hak prerogatif Allah. Allah akan berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Allah akan tahan dari siapapun yang Allah kehendaki.
Bukti nyatanya, Masya Allah, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kajian yang kita ikuti saja, entah berapa puluh kajian, kira-kira yang nempel berapa persen? Yang Masya Allah kan, kajian subuh itu di masjid-masjid yang lain mah disebutnya kuliah subuh, kan gitu. Kuliah yang gak ada wisudanya, bertahun-tahun kuliah tapi gak ada wisudanya. So, yuk kita tadabburi bareng-bareng hadis ini. Masya Allah, ya kan? Coba kalau Allah itu hanya mengapresiasi ilmunya saja, kira-kira kita akan dapat surga apa enggak? Kalaupun dapat, kira-kira cocoknya di mana? Gitu loh. Lalu mohon maaf sama kok di mana-mana pun siapapun gitu kadang-kadang sampai ada istilah barho. Kalau orang Sunda ini mohon maaf nih, Mas Jawa ini kayaknya kurang paham nih barho itu apa. Barho itu apa, Bu? Nah, lu barho kan gitu tuh. Selesai kajian baru di pintu aja pas ditanya tadi yang disampaikan apa ya? Nah, kan gitu. Nah ini nih, Masya Allah. Coba kalau misalkan Allah apresiasi dari sisi ilmunya, kita nggak kebagian loh. Nggak kebagian surga itu. Tapi Masya Allah, siapapun di sini Allah tidak buat kecewa. Allah tidak buat putus asa. Karena apa? Yang Allah catatkan itu ikhtiar kita untuk mendapatkan ilmunya. Kalau adapun ilmunya, ya suka-suka Allah. Allah akan berikan, Allah akan tempelkan ke orang yang betul-betul Allah kehendaki. Allah kuat cabut lagi dari yang Allah kehendaki. Maka dari sini lagi-lagi yang Allah apresiasi itu adalah ikhtiar kita dalam mencari ilmu. Sehingga ini yang harus senantiasa kita semangat untuk senantiasa hadir terus di majelis ilmu. Karena kalaupun ilmunya tidak dapat, Allah sudah apresiasi dengan ikhtiar kita. Yang tentunya Masya Allah, al-ajru biqadril masyaqqah. Ya, pahala itu tergantung bagaimana beratnya usaha kita semua, perjuangan kita semua. Apakah kita duduk di sini tidak pakai perjuangan? Masya Allah, perjuangannya sangat berat, terutama perjuangan menahan mata. Jadi saya yakin semuanya juga mohon maaf kalau boleh milih, mending kita duduk di masjid atau pulang ke rumah merapihkan kembali selimut yang sudah acak-acakan, dibentangkan kembali, kemudian kita sembunyi di bawahnya. Kira-kira milih yang mana? Ya kan pasti milih yang itu. Dan Masya Allah, ternyata yang paling enak bulan Ramadan itu tidur kapan coba? Habis subuh, ya Allah ya Rabbi. Sampai lupa kalau itu teh bikin gendut. Ya kan? Nggak peduli itu, Masya Allah. Nah, ini perjuangan kita paham. Gitu. Ya kan? Perjuangan untuk melawan dingin, perjuangan untuk melawan ngantuk, perjuangan untuk menahan penyakit M yang paling utama. Apa coba? Manusia. Karena apa? Karena ini tuh bukan hanya sekedar rahmat keberkahan, tapi Masya Allah. Pagi hari ini sampai Rasulullah SAW berdoa khusus untuk umatnya dengan doa Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya, kata Rasulullah.
Nah, kemudian memahami hadis yang tadi, yang kedua, yang pertama, bahwa Allah mengapresiasi ikhtiar kita dalam mencari ilmu. Sehingga lagi-lagi siapapun dapat kesempatan mudah untuk menggapai surga, baik yang dapat ilmunya ataupun yang tidak, karena ilmu itu hak prerogatif Allah. Jadi di sini tidak ada yang dibuat putus asa, gitu. Tidak ada yang dibuat kecewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memahami hadis ini yang kedua adalah bahwa dengan duduk di majelis ilmu, menghadiri majelis ilmu ini menjadi jalan termudah menuju surga. Bukan tercepat, Pak, mohon maaf. Sahala itu maknanya termudah, bukan tercepat. Ya. Pengen yang cepat, pengen yang mudah. Ya. Kalau cepat mau sekarang, besok atau lusa? Ya kan? Makanya sampai ada kan anak-anak kecil nih ditanya sama gurunya, siapa yang ingin masuk surga? Oh, semuanya pada ngacung. Saya tiba-tiba ada satu orang yang ngacung. Ustadznya nanya, kamu kenapa gak mau masuk surga? Kata ustadznya kan gitu. Kemudian si anak ini menjawab, Pak Ustadz, oh sekarang? Kan gitu. Bener juga kan gitu. Ya kan gak sekarang juga kan gitu. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka paham ya, hadis ini luar biasa. Ya. Allah kasih jalan termudah menuju surga Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang sangat mudah kita lakukan, yang tidak perlu pakai modal apa-apa. Kira-kira duduk di sini modalnya apa? Modalnya apa? Mohon maaf, saya nggak lihat di depan itu ada yang nyegat gitu kan, karcis. Enggak. Atau misalkan harus persiapan di Maulana kalau orang kampung gitu kan. Enggak kan? Bapak Ibu tinggal datang duduk manis di sini, Masya Allah. Loh, datang ke majelis ilmu, apalagi sekarang, Masya Allah, majelis ilmu itu kita bisa hadiri dimanapun. Ya, ilmu ini kita bisa hadir dimanapun, Masya Allah. Sekarang tempat-tempat ilmu itu bertebaran di mana-mana. Mudah, gak harus pakai modal apapun. Cuma modal waktu. Kalau dikatakan modal waktu, memang ibu-ibu nonton sinetron gak pakai modal waktu. Ya kan pakai modal juga, kan betul juga. Ya kan ini, mohon maaf, mau ngapain juga gitu loh. Tetap harus pakai waktu. Ya pakai modal apa-apa. Tinggal duduk manis mendengarkan walaupun barho tadi. Ini menjadi jalan termudah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya simpel. Kalau kita malas untuk menempuh jalan termudah menuju surga dengan majelis ilmu ini, lalu kita mau nyari jalan pakai jalan yang lalu kita mau pakai jalan apa? Kan gitu pertanyaannya. Betul tidak? Ini Allah kasih jalan termudah, kita masih gak mau nempuh, mau pakai jalan lain. Tol langit belum jadi, Bu. Masya Allah. Kalau pakai jalan lain seperti para sahabat radhiyallahu anhum, Allah tahu kapasitas iman kita,
Makanya kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala tinggal di Indonesia, nggak tinggal di Palestina. Mereka menjemput surganya dengan darah. Karena Allah percaya iman mereka. Lah terus kita juga mau ikut mereka. Ngapain? Allah udah kasih negeri kita aman, lalu terus menempuh jalan ke surganya mau pakai apa? Kalau hanya sekedar diajak nuntut ilmu aja masih males-malesan. Padahal ini jalan termudah. Nah kalau disuruh atau dibawa ke Palestina gratis mah belum tentu sanggup kita. Betul tidak? Kalau ternyata memilih jalan lain untuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala dengan harta kita, misalkan apa yang sudah dan akan kita wakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala ini? Sudah berapa masjid yang kita bangun? Kan begitu. Betul tidak? Nah ini nih, Allah kasih kesempatan kepada siapapun jalan termudah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita hadir di majelis ilmu. Insyaallah. Keberkahan tentunya yang Allah siapkan di pagi hari. Terutama kita mengisi keberkahan yang Rasulullah SAW doakan secara khusus untuk umat. Nah, Rasulullah SAW menyampaikan dalam doa beliau tadi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Ini nih, mohon maaf, bahasa Indonesia itu gak enak. Karena apa? Sobah atau subuh itu diartikan pagi. Bukur juga diartikan pagi. Fajar juga pagi. Gitu. Ya, waktu duha itu pun kalau bahasa Indonesianya apa coba? Pagi juga kan? Nah ini nih, gak enaknya. Makanya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, di Timur Tengah itu tidak dikenal atau kurang dikenal namanya sholat subuh. Kurang dikenal. Mereka kenalnya sholat fajar. Kita biasanya nyebut sholat fajar itu sholat sunnah qobliyah subuh. Ya kan? Menyebutnya. Kalau di Timur Tengah, sholat subuh itu sholat fajar. 2 rakaat fajar itu yang qobliyah fajar. Karena apa? Jelas waktunya saat terbit matahari, ya gitu. Saat muncul matahari itu sholat fajar namanya. Kemudian ada waktu syuruk. Syuruk pun bahasa Indonesianya apa coba? Ada enggak? Tetap aja pagi ya. Nah itu, makanya mungkin mohon maaf karena sobah atau subuh ini maknanya umum. Subuh itu kayak kita nyebut pagi. Waktu awal terbit matahari pun pagi. Ya kan? Paling ada tambahannya pagi-pagi buta. Gitu kan? Jam 10 pagi aja kita masih mengucapkan selamat pagi ya gitu. Nah, kalau mungkin di Indonesia banyak yang kesiangan sholat fajarnya, maka dinamai sholat subuh. Dan jam 5 subuh, jam 6 subuh, jam 10 subuh, masih sobahul khoir. Gitu kan? Iya, kalau mengucapkan selamat pagi dalam bahasa Arab, jam berapapun sebelum duhur, itu sobahul khoir.
Lalu subuh di Timur Tengah itu suka dibahasakan untuk sarapan. Ada istilah yallah sobah, wa'ina subuh. Kadang-kadang gitu. Kalau ada orang mengatakan yallah sobah, yuk sarapan, lain sholat subuh. Ya, bukan sholat subuh. Yallah sobah, yuk sarapan. Aina subuh, mana subuh? Subuh itu ya makanan untuk sarapan. Itu. Ya, karena sholat fajar, ya sholat subuh yang biasa kita akan sholat subuh itu namanya sholat fajar. Nah, lalu di mana posisi bukur? Di mana posisi syuruk? Nah, syuruk itu adalah saat matahari naik satu tumbak, diistilahkan oleh istilah ilmu falak itu. Nah, kurang lebih 1,5 jam setelah subuh. Nah, syuruk sekarang pukul 5.56 untuk waktu Bandung dan sekitarnya. Ya, nah, lalu di mana bukur yang didoakan oleh Rasulullah SAW? Nah, bukur itu hanya bagi orang-orang yang waktu subuhnya bangun dan sholat. Kemudian setelah itu tidak tidur lagi, tapi beraktivitas. Nah, makanya kalau orang Sunda, orang kampung saya nyebut, ya, kalau subuh sudah beraktivitas itu disebutnya tikukurudu, ya kan, gitu, atau tikukurudu. Makanya ada di Tasik itu, karena saya orang Tasik, pasar Cikurudu. Karena apa? Orang sebelum subuh juga udah ramai banget itu pasar. Ya kan? Nah, hal ini yang didoakan oleh Rasulullah SAW yang masuk ke dalam objek doa Rasulullah SAW itu adalah orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kalau laki-laki tentunya, khusus ibu-ibu juga tentunya. Kalau mendapatkan kesempatan berjamaah tentunya baik, di rumah pun baik, gitu kan? Nah, kemudian setelah itu langsung beraktivitas. Dengan aktivitas apa? Tidak harus aktivitas itu langsung kerja, tidak. Karena apa? Rasulullah juga nunggu sampai suruh aktivitas zikir, aktivitas ilmu, nah itu beraktivitas. Nah, makanya kan Masya Allah, muncul lagi satu hadis. Siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian duduk di masjid menunggu syuruk dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir itu Masya Allah tidak harus dengan melafalkan azkar, tidak. Karena apa? Majelis ilmu ini justru majelis zikir terbaik. Rasulullah SAW bersabda, "Idza marra ahadukum bi riyadil jannah farta'u." Jika kalian lewat ke taman surga, maka duduklah ikut dengan teman. Lalu para sahabat bertanya, "Wa ma bi riyadil jannah ya Rasulullah?" Apa yang disebut dengan taman surga itu? Rasulullah menjawab, halaqatul dzikr, kumpulan zikir. Ternyata maksud kumpulan zikir ini adalah kumpulan ilmu. Karena Masya Allah, zikir ini merupakan ibadah yang paling utama, salah satu ibadah yang paling utama, dan Allah sebutkan tingkatan ilmu itu sampai disebut dengan zikir. Fas'alu ahlan zikri, ya. Maksudnya ahlan zikri itu siapa?
ahlul ilmi, ahli ilmu, begitu loh. Jadi ini kita bermajelis ilmu itu salah satu zikir terbaik, gitu. Nah, kemudian apa? Sampai syuruk, kemudian sholat 2 rakaat, maka pahalanya sama seperti pahala menunaikan ibadah umroh dan haji, tamatan, 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 dengan sempurna, sempurna, sempurna. Maka dari sini Masya Allah, selain keberkahan ilmu, keberkahan pagi, kita pun akan mendapatkan Masya Allah keberkahan ibadah haji. Yang kita kalau ibadah haji ke Baitullah, wallahu ta'ala alam kapan Allah panggil. Maka yuk awali dengan kita ibadah umroh haji setiap pagi di sini. Gitu. Karena apa? Di sini letak keberkahan yang Rasulullah SAW siap. Makanya sahabat yang meriwayatkan hadis ini orang miskin, sahabat yang miskin. Kemudian ketika mendengar doa ini, beliau setelah menunaikan sholat syuruk, beliau nggak pulang ke rumahnya, tapi apa? Langsung gelar dagangan di pasar. Walaupun nggak lazim, karena siapa yang akan beli? Sampai para sahabat pun kaget. Mungkin kalau bahasa kita mah, cik atuh, belum waktunya. Pulang aja dulu sarapan, ngapain pakai gelar dagangan? Nggak lazim saat itu. Sekarang, Masya Allah, oh kan nggak tahu jam berapa pasar di sini aja kan. Ramainya minta ampun kan. Dulu nggak lazim. Tapi sahabat ini walaupun gak ada yang beli karena gak lazim, pagi-pagi baru pulang sholat syuruk langsung gelar dagangan, gak lazim. Sampai sahabat yang lain, ngapain sih pakai gelar jam segini? Belum waktunya. Sahabat ini mengatakan, saya mendengar doa dari Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di pagi harinya. Maka aku ingin menjadi objek dari doa itu, isi dari doa itu, kata sahabat. Maka dari itu, Masya Allah, ini sahabat yang tadinya miskin, nantinya menjadi sahabat yang kaya luar biasa. Berkat doa Rasulullah SAW keberkahan di pagi hari. Maka dari ini, Masya Allah, memang perjuangan pagi itu sangat berat, apalagi di bulan Ramadan. Ya, karena apa? Tadi perjuangan yang paling beratnya adalah perjuangan ingin merapikan kembali selimut, ya, supaya bisa bersembunyi di bawahnya. Itu mungkin yang bisa disampaikan di kesempatan pagi yang penuh berkah kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus curahkan, limpahkan kepada kita semua keberkahan dengan kita memulai keberkahan pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi sepanjang hari kita. Amin ya Allah ya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum